Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, bersama saya Utari Sulistiawati. Kita sekarang berada di Raker Partai Masyumi yang bertempat di Citayam, Bogor. Hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian daripada rapat kerja DPP Partai Masyumi. Di dalam acara tersebut kami juga khususkan mengundang dari perwakilan daerah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Jabarudin Ahmad dari Sumatera Selatan. Nah, Pak Jabarudin, tentu ini adalah hal yang sangat penting bagi Partai Masyumi untuk kick off di dalam membangun manajemen yang solid dan untuk meningkatkan kualitas kader, ya Pak. Jadi kami memberikan dalam arti pimpinan Masyumi memberikan pembekalan kepada seluruh peserta. Dan kemudian juga ada beberapa kebijakan-kebijakan partai untuk yang akan diraih dalam jangka pendek dan jangka menengah. Nah, Pak, mohon bagaimana komentar Bapak di dalam penyelenggaraan raker ini dan harapannya sebagai kader Partai Masyumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat surprise dengan undangan dari DPP selaku salah satu anggota dari Majelis Syuro, Majelis Syuro dari DPP Masyumi. Saya menempatkan raker ini adalah salah satu mata rantai dari membangun partai. Ya, apapun nanti produknya dari rapat kerja ini, kita harap akan mendapatkan keputusan-keputusan yang betul-betul untuk bisa melahirkan langkah-langkah ke depannya yang lebih maju lagi dalam rangka membangun Partai Masyumi lebih cepat, lebih berkembang lagi. Nah, memang Masyumi ini adalah partai yang sebetulnya partai lama. Nah, dalam perjalanan sejarahnya telah melalui suka duka, telah melalui proses dinamika politik nasional, bahkan politik internasional. Nah, sehingga sempat vakum dalam beberapa saat sebelumnya. Nah, setelah era reformasi ini, saya sempat mendengar bahwa Masyumi akan dibangun kembali dan akan diaktifkan kembali setelah dari kevakumannya dalam beberapa masa. Sehingga saya ikut dalam proses penyegaran kembali dan pembangunan kembali Masyumi itu. Oleh karena itu, raker pada hari ini tidak bisa lepas dari perjalanan sejarah panjang yang dilalui oleh Masyumi. Mungkin itu dulu. Oke, jadi Bapak melihat apa yang dilakukan dalam raker ini, Bapak optimis ya bahwa itu akan kembali mengharumkan Partai Masyumi seperti pada tahun 55 di mana partai ini mendapatkan kemenangan besar, Pak ya. Ya, dengan menguasai 10 dapil dari 15 dapil yang ada ya, Pak ya. Nah, ini di dalam raker ini juga diputuskan bahwa DPP Partai Masyumi akan membuka sekolah politik, Pak. Ya. Dan itu kick off-nya akan dilaksanakan bersama dengan Milad Partai Masyumi 7 November 2024. Bagaimana menurut Bapak? Sebelum ke sekolah politik, saya ingin melihat dulu bahwa rapat kerja ini merupakan proses
yang kita lalui. Ya. Dari tahun 2022 sudah pernah ada konsultasi nasional di Jakarta. Ya. Lalu kemudian berproses juga bahwa di tempat ini juga sejarah sebelumnya persiapan kita untuk mendapatkan backup yuridis tentang keberadaan Masyumi. Alhamdulillah setelah mendapatkan surat keputusan dari Kemenkumham, di tempat ini juga. Lalu hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan rapat kerja dari Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Sehingga pada hari ini adalah rangkaian panjang. Dan pada rapat kerja ini lahirlah beberapa pemikiran, langkah-langkah yang strategis. Termasuklah sekolah politik itu saya anggap itu strategis. Ya, dari beberapa poin, dari beberapa program, dari beberapa langkah yang juga tidak kalah strategisnya. Seperti misalnya langkah untuk melakukan refreshing kepengurusan di seluruh wilayah Nusantara. Ya, betul. Kemudian langkah untuk secepat mungkin untuk melakukan proses kaderisasi. Ya. Saya menganggap Masyumi itu harus menempatkan diri pada dua dimensi partai. Dimensi pertama dia sebagai partai kader, tapi tidak melupakan bahwa dimensi berikutnya implikasi dari kader, kegiatan kader, dia harus juga mampu tampil sebagai partai massa. Nah, oleh karena itu kaderisasi itu menjadi salah satu syarat utama untuk menghela gerbong besar ini. Nah, kalau itu terjadi, saya optimis. Nah, tapi tidak hanya dengan aktivitas kaderisasi dan pengembangan manajemen partai, konsolidasi partai yang bisa mengoptimiskan untuk bisa membesarkan, besar dalam pengertian banyak pencintanya, banyak pendukungnya, banyak pemilihnya. Iya. Nah, jadi juga harus wajib ya diperhatikan masalah-masalah profil, ya, masalah profil partai ini harus juga diperhatikan dengan sangat. Nah, bagaimana profilnya? Yang jelas kalau kita ambil bahasa umumnya harus berani tampil beda. Ya, harus berani tampil beda daripada semua partai yang ada. Ya. Nah, dari partai yang ada, yang sudah ada ini, yang sudah pernah ikut pemilu ya sampai hari ini, belakangan saya tidak lagi bisa melihat satu pun partai yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Ya, terkesan bahwa partai-partai itu sudah meninggalkan apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan rakyat, harapan bangsa Indonesia ini. Mereka, kita tidak melakukan evaluasi kepada, tapi kita melihat fenomena yang terjadi pada hari ini. Nah, oleh karena itu, kalau khitah partai ini ya betul-betul kita menampilkan wajah religius dalam pengertian bahwa Masyumi ini memegang teguh ideologi Islam, ya, memegang teguh iman Islam. Nah, dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ya. Kalau amar ma'ruf, semua partai bisa amar ma'ruf. Tapi kalau sudah nahi mungkar, itu yang susah. Sulit kita lihat sekarang ini. Nah, jadi ruang-ruang seperti inilah, ruang-ruang mental, ruang-ruang moral yang seperti inilah, kalau Masyumi mampu dan harus mampu mengisi ruang itu, insya Allah akan mendapatkan tanggapan positif dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak
Jabarudin. Pak Jabarudin itu adalah sangat penting, jadi mengingatkan semua pengurus dan kader Partai Masyumi di seluruh tanah air dan juga yang ada di negara lain yang kebetulan juga berminat untuk masuk bergabung menjadi Partai Masyumi. Jadi harapan-harapan para kader dan pengurus di daerah itu sangat optimis dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPP untuk meningkatkan soliditas dan peningkatan mutu daripada kader partai. Terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya. Ya, silakan Pesan Pak. saya, mutu yang paling utama adalah mutu akhlak dan iman. Mutu akhlak dan iman. Ya, mutu akhlak dan iman. Dan semua fungsionaris Partai Masyumi wajib dia itu mendekatkan diri ke pusat-pusat aktivitas keagamaan. Misalnya masjid, surau, pesantren, atau kelompok-kelompok taklim. Nah, wajib hukumnya. Tidak apa-apa dia merasa kaku, canggung karena tidak pernah selama ini. Nah, kalau dia bergabung di situ, nah, katakanlah kok tumben sampean itu muncul di masjid, selama ini tidak pernah ke masjid. Nah, maka seluruh pengurus Masyumi bisa menjawabnya. Masyumi mengajarkan kami harus datang ke masjid. Itu jawabnya. Ya, bagus sekali Pak. Ya, betul. Ya, jadi pemirsa, ini tadi pesan yang bagus, peningkatan kualitas di dalam mutu kader, ya, fungsionaris partai, ya, dalam moral dan mental. Jadi itu ya, dari moral dan mental. Terima kasih Pak atas hadirannya, juga perhatian dari pemirsa TV Masyumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.